Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus pundi Bapak Ibu sedaya napa pun kademen napa dereng? Pas. Saya hari ini rangkep double 3 kaosnya, khawatir AC 3 nyala seperti kemarin masuk angin. Soalnya yang punya wewenang menyalakan AC itu hanya ketua Sarpras, yang lain nggak boleh nyalakan. Jadi kalau nyala 3 bisa-bisa masuk angin. Ternyata yang hari ini cuma nyala 2. Jadi saya salah kalau sampai rangkep kaos 3 ini. Jamaah rahimakumullah, Ramadan segera berkemas. Insya Allah besok selepas adzan maghrib kita sudah berada bukan di bulan Ramadan lagi. Rasulullah mengatakan begini dari Jabir, manusia akan mendapatkan musibah setelah Ramadan pergi. Pertama musibah itu, bagaimana tidak mendapatkan musibah? Di Ramadan itu semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah terima oleh Allah, zakat terima Allah, qiyamul lail terima oleh Allah, semua terima oleh Allah. Yang kedua, semua doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang ketiga, siapa yang jamin kita akan dipertemukan oleh Allah di Ramadan 1446 Hijriah? Sudah berapa banyak saya memberikan sambutan di depan mimbar ini. Di depan mimbar ini ada seorang jenazah. Sudah banyak sekali yang meninggalkan kita. Artinya apa? Bahwa kita nggak punya wewenang untuk melambatkan, memperpanjang hidup kita sampai tahun depan. Maka benar apa kata Rasulullah, musibah terbesar setelah dengan Ramadan, tidak ada jaminan kita untuk kembali bertemu di Ramadan yang akan datang. Maka dalam khutbah yang singkat ini saya menyampaikan 2 pesan Ramadan pasca Ramadan. Yang pertama, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa nahan rasa amarah dan gampang sekali memberikan maaf pada manusia. Orang yang punya kekuasaan untuk membalas dengan kemarahannya, namun dia sanggup untuk menahannya. Inilah orang hebat ketika keluar dari Ramadan. Mungkin kita diberikan Allah emosi yang meledak-ledak. Mungkin kita nggak suka dengan si A, si B, dan si C, namun kita sanggup untuk menahan, tidak mengungkapkan kemarahan itu. Itulah orang hebat. Jamaah, saya ngambil contoh ini bukan di Rasulullah atau para sahabat. Ada seorang negarawan yang namanya ditulis dengan tinta emas. Beliau adalah Nelson Mandela. Hadirin, Nelson Mandela ini dihukum 27 tahun, gak main-main. Bukan kasus pemerkosaan, bukan kasus timah, bukan kasus tambang. Beliau dihukum karena kasus politik apartheid. Beliau tidak setuju dengan pemisahan ras kulit hitam dan kulit putih. Beliau harus mendekam di penjara 27 tahun. Di penjara namanya Pulau Ruben sampai 27 tahun. Selama di penjara itu beliau diperlakukan sangat tidak manusiawi. Seorang
namanya sipir. Kalau memberikan kepada Nelson Mandela itu minum, diberikan kencing dulu kemudian dikasihkan Nelson Mandela, dan beliau minumnya karena nggak ada lagi air. Jamaah selama 27 tahun akhirnya beliau bebas, dan beliau memenangkan pemilihan presiden di Afrika Selatan pada tahun 1994. Apa yang terjadi? Ketika beliau menang dalam pemilihan umum itu, beliau berjalan-jalan bersama pemuda. Di sana ada sebuah restoran yang sangat sederhana sekali. Beliau ngajak semua pemuda itu untuk makan di restoran itu. Ternyata yang jaga di restoran itu adalah seorang sipir penjara yang dulu memperlakukan Nelson Mandela dengan sangat tidak hormat dan sangat tidak baik. Begitu Nelson Mandela bersama pemuda-pemuda itu, dipanggillah sipir itu untuk menyiapkan hidangan-hidangan itu, dan diajak makan bersama-sama dengan Nelson Mandela. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Sang sipir itu sangat ketakutan, mukanya pucat, keringat bercucuran, kakinya bergetar. Mengapa? Andaikan Nelson Mandela itu orang Surabaya, erek gibeng ini, digibeng mati pada waktu itu. Namun hadirin sekalian, Nelson Mandela adalah orang yang sangat hebat. Lupa, seolah-olah Nelson Mandela lupa pada sipir itu, seolah nggak mengenal sama sekali. Padahal selama 27 tahun disiksa habis-habisan di situ. Ada nggak sejarawan yang model begini, negarawan yang model gini di Indonesia? Kita pasti nggak akan menemukan. Maka beliau berkali-kali memenangkan Nobel perdamaian. Beliau seringkali diutus untuk mendamaikan antar negara yang perang, bahkan nama Pak Harto bisa bangkit tinggi juga karena berkat Nelson Mandela. Itu orang hebat. Beliau sanggup membalas kemarahannya, sanggup membalas dengan kuasaannya, namun beliau pura-pura lupa, nggak mengenal siapa sipir itu. Ini hadirin sekalian yang diajarkan oleh Islam. Itulah pesan pasca Ramadan kita menjadi orang pemaaf. Kita ini kadang-kadang sok lebay. Kalah bulu tangkis kadang-kadang temannya nggak disapa. Ya, boloi nggak dibolo lagi, nggak mau jak bolongan, hanya kalah bulu tangkis saja begitu manusia. Bayangkan Nelson Mandela. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, Buya Hamka pernah mengatakan demikian. Hai umat manusia, hai orang Islam, jika engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong menuju tanah lapang, mereka berbondong-bondong menuju masjid. Namun jika engkau ingin lihat orang beriman, lihatlah pada saat subuh. Orang beriman itu subuhnya di masjid, bukan di rumah bersama istri. Orang beriman itu pasti subuhnya di masjid. Dengan alasan apapun, kalau sakit dia pasti hadir di masjid. Kalau kita ingin mencari mitra bisnis, kita ingin mencari orang soleh, nggak usah kriterianya tinggi-tinggi. Subuhnya di mana? Malamnya bergadang apa enggak? Kalau subuhnya di masjid, itu orang soleh. Sudah, nggak usah berbagai macam kriteria yang kita cari. Itu kata Buya Hamka. Kita ngeri loh Pak, kalau bapak ibu ini berjalan di PGS puasa-puasa gini. Saya itu nggak percaya loh. Surabaya ini kalau di polling, banyak mana yang puasa sampai yang enggak? Iya, kita ini tiap hari kajian di masjid, kita ini tiap hari sholat jamaah, kita buka bersama, sama-sama puasa. Kalau kita ke PGS, ke Royan, mohon maaf, pas makan siang bulan puasa ini penuh food court itu, dan yang makan itu istri suami jilbaban semua loh Pak. Muslimah mau tak tanyai, Mbak sampean halangan tak Mbak? Kok makan itu Mbak? Bu sampean halangan tak Bu? Kok sampai makan ini Bu? Penuh food court di Royal mau di PGS ini, nggak puasa. Mau soal alasan beli gorden jadi musafir lah, aneh-aneh ya.
beli kaos, beli mukena, terus ke pasar turi, PGS, terus musafir, di food court makan. Ini loh Pak kenyataan. Warung bumbu rasa itu penuh semua Pak. Makanya kita ini kalau di masjid beruntung sekali. Kita bersama orang puasa. Di luar banyak orang gak puasa Pak. Makanya pertahankan sholat subuh berjamaah, sholat isya maghrib berjamaah. Itu kata Bu Yamkah. Ciri orang beriman itu subuhnya di masjid, nggak mungkin subuhnya di rumah. Kalau ada laki-laki subuhnya di rumah, suruh pakai mukena aja. Ini kata Bu Yamkah. Dan benar. Ketika Israel perang dengan Mesir, Mesir bilang, kamu akan saya lumatkan semuanya. Kata tentara Mesir, aku nggak pernah takut dengan kalian semuanya. Subuh kalian di masjid-masjid itu masih banyak lubang-lubang, softnya hanya 2-3 soft. Dan alhamdulillah Roll Jannah saat ini sudah mencapai masjid yang makmur, subuhnya lebih dari 150 orang. Ini artinya sudah sama dengan sholat Jumat. Mari kita perhatikan terus sampai kita kembali kepada Allah, sampai sholatkan di depan ini. Jangan sampai berhenti untuk kita ke masjid ini. Kalau bisa 5 waktu, kalau nggak bisa 3 waktu, maghrib, isya, subuh, jangan sampai sholat di rumah. Itulah memerlukan masjid. Dan alhamdulillah semua kajian-kajian sudah ada di masjid ini. Dan antusias solidaritas sangat luar biasa di masjid ini. Bayangkan, buka puasa sebulan penuh, Sabtu Ahad libur nasional penuh, paket sembako penuh. Ini sangat luar biasa sekali. Inilah bentuk keimanan kita semuanya, hadirin sekali. Hadirin, kita rawat masjid kita ini. Dari hari semakin baik, semakin sempurna. Baik dari fisiknya maupun non fisik, semua sudah baik. Tinggal kita semuanya merawat bersama-sama, menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan kalau kita pertahankan, insya Allah kita semua husnul khotimah. Itulah Ramadan yang terakhir untuk kalinya. Ada 2 pesan dari Rasulullah SAW. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Gampanglah memaafkan sama manusia. Pertahankan ibadah sholat jamaah kita ini, kita pertahankan maghrib, isya, subuh, kalau bisa 5 waktu, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selaku pengurus takmir menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Kepada segenap jamaah Masjidul Jannah kami menyampaikan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Kami selaku pengurus takmir menyampaikan jika ada kesalahan, kehilafan dalam melayani jamaah mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.